Oke semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan UV map dan UV layout ya. Kita akan mencoba untuk menerapkan uh, sebuah tekstur di dalam objek 3D yang kita buat seperti itu. Nah, kira-kira caranya seperti apa ya? Oke, kita coba simak di video yang uh, sudah saya buat ini. Studi kasus untuk permasalahan kita kali ini, kita akan mencoba untuk membuat sebuah figura. Jadi kita membuat sebuah figura dengan tekstur figura berupa kayu seperti itu ya. Teksturnya nanti adalah tekstur kayu, sementara nanti di tengahnya ada foto yang kita pampang seperti itu. Entah itu nanti bentuknya foto keluarga ataupun hanya lukisan ataupun mungkin anime-anime atau seperti apa gitu ya. Nanti terserah teman-teman seperti itu. Oke, pertama-tama kita akan coba untuk modelkan figuranya terlebih dahulu. Nah, caranya seperti apa? Kita pakai direct mesh editing, pakai teknik direct mesh editing ya. Jadi seperti biasa kita coba untuk ubah-ubah bentuk kubus yang ada di sini. SY seperti itu, pipi. Oke, kemudian SX, kemudian SZ. Nah, kira-kira nanti bentuknya seperti ini aja kali ya. Kalau sudah, kita akan coba masuk ke edit mode. Edit mode shortcutnya tab. Oke, kita masuk ke edit mode. Nah, sekarang kita seleksi face bagian depannya. Kita akan coba buat seolah-olah ini adalah sebuah figura seperti itu. Nah, caranya seperti apa? Kita extrude saja, teman-teman. Jadi di extrude. Nah, extrude shortcutnya E, kita pencet E, kemudian langsung kita scale S. Nah, seperti itu ya, langsung di scale S. Jadi bisa kita tarik ke dalam seperti ini ya. Oke, kemudian klik. Oke, kemudian kita sesuaikan. Ini X-nya kurang pas ya, berarti SX di scale ke sumbu X seperti itu, sehingga nanti ya kira-kira bentuknya pas seperti inilah. Nah, kalau sudah tinggal kita extrude lagi ke dalam maaf, salah pencet ya. Seleksi dulu, kemudian E, kemudian sumbu apa ini? Y. Ditarik ke belakang. Oke, jadinya seperti ini. Di extrude ke sumbu Y, seperti itu ya. Nah, oke. Jadi bentuk akhirnya kurang lebih seperti ini. Kita coba modif-modif dikit lagi ya. Saya pencet Alt klik di sini sehingga terseleksi di sini. Kita coba ini kita bawa ke depan sedikit ya. Gini. Nah, sehingga nanti bentuk figuranya kurang lebih akan seperti ini. Atau kalau perlu kita scale dikit lagi seperti itu. Oke, tambah depan seperti apa? Oke, seperti ini. Sedikit saja. Jadi nanti bentuknya kurang lebih figurannya seperti ini. Oke, kalau sudah kita akan coba untuk membuat UV layoutnya. Nah, ini kita sudah punya model 3D-nya. Langkah selanjutnya setelah 3D modeling kita akan buat UV layoutnya seperti itu ya. Buat apa sih UV layout ini sebetulnya? Nah, UV layout ini nanti kita akan ekspor seperti itu ya. Kita akan ekspor UV layoutnya, kemudian kita edit di Photoshop seperti itu. Atau mungkin bisa diedit di Corel, atau mungkin bisa diedit di Adobe Illustrator. Nanti terserah kita mau pakai software uh, pemrosesan citra yang mana, bebas lah ya. Software editing foto seperti itu. Jadi untuk bentuk UV layout ini nanti adalah seperti jaring-jaring seperti itu ya. Misalkan kita punya sebuah kubus, kemudian kita potong-potong jadi datar seperti itu ya. Nah, kan terbentuk sebuah jaring-jaring ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini juga sama seperti itu. Ini kita coba membuat jaring-jaring dari figuranya seperti itu. Jadi ketika nanti kita potong-potong seperti itu, nanti kira-kira terbentuk sebuah bangun datar dari figuranya seperti itu ya. Jadi nanti bagian tengah ini untuk foto, sedangkan bagian samping-samping dan belakang ini nanti untuk bagian figuranya seperti itu. Oke, sekarang kita coba masuk ke workspace UV editing ya. Nah, seperti ini. Kalau kita seleksi awal, kita seleksi semuanya. Jangan lupa diaktifkan ini ya, UV Sync Selection. Nah, nanti akan muncul seperti ini.
Ini kalau kita klik misalkan di sini ya, ini akan berkorespondensi terhadap satu sisi yang ada di sini. Oh ternyata ini tuh ini gitu. Ini tuh bagian yang saya klik di sini tuh ternyata bagian atasnya sini. Terus yang saya klik di sini bagian mana ya? Oh ternyata bagian sini. Yang ini bagian belakang. Yang ini oh bagian sini. Oke. Hanya saja ini ada yang salah seperti itu ya. Mestinya lebih ini kan jaring-jaring kubus ya. Yang seperti ini kan jaring-jaring kubus ya biasanya. Sayangnya kalau kita lihat di sini seharusnya ada lebih dari berapa sisi ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada lebih dari 6 sisi. Ada lebih dari 6 face seperti itu ya kalau di sini. 1, 2, 3. Nah, ini keanggapnya datar seperti itu ya. Nah, oleh karena itu kita mesti coba untuk mengedit-edit UV layoutnya seperti itu. Ini kita sebut UV layout seperti itu ya. UV layoutnya seperti ini. Kita coba untuk edit-edit bentuknya seperti itu. Nah, kira-kira seperti apa? Coba ini kita seleksi semua. Select all, kemudian UV, kemudian unwrap. Oh, ternyata maaf, belum kita ini ya, belum kita coba untuk kasih tanda seperti itu ya. Makanya itu tadi kenapa muncul error di bawah sini, nggak bisa kayak gitu ya. Nah, cara ngasih tandanya gimana? Jadi anggaplah tanda-tanda itu nanti adalah tempat kita akan memotong memotong-motong bagian tepian-tepiannya seperti itu ya. Misalkan kita ambil tools yang ini, edge selection tools. Jangan lupa ya, edge selection tools, jangan yang lain. Oke, kita seleksi bagian-bagian sini misalkan satu, maaf, ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian di mana lagi? 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, ada 12 ya. Kita kasih tanda. Caranya gimana? Kalau sudah diseleksi seperti ini, kita klik UV, kemudian maksimum. Oke. Sehingga nanti ketika kita klik di luar, nanti ada semacam penanda warna orange seperti ini ya, di bagian sisi yang sudah kita tandai. Nah, sekarang select all, kemudian UV, unwrap. Nah, jadinya kok seperti ini. Oh, ini jaring-jaringnya berarti salah dong. Nggak bisa kita bilang salah juga, tapi tidak bagus seperti itu ya. Bentuk jaring-jaring seperti ini nggak bagus. Nah, kita akan coba cari bentuk yang bagus. Caranya seperti apa? Oke, kita coba praktekkan lagi. Kita tambahkan lagi beberapa penanda seperti itu. Misalkan di sini ya 1, 2, 3, 4. Nah, oke. 4 ini UV maksimum. Oke. Sekarang ada tanda oke-nya seperti ini. Sekarang kita coba lagi. Select all, kemudian UV unwrap. Oke. Nah, kita dapat jaring-jaringnya lebih bagus dan bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Sayangnya teman-teman ini sebetulnya bisa, saran saya adalah buat sesedikit mungkin seperti itu. Buat mapnya ini sesedikit mungkin, atau island atau pulaunya ini sesedikit mungkin. Ini ada 2 pulau ini. Satu yang bentuknya kayak tanda silang ini, kemudian satu lagi yang bentuknya ini. Bentuknya kubus ini ya. Maaf, bentuknya persegi ini ya. 1, kemudian 2. Nah, bagusnya itu kita coba untuk buat jadi sesedikit mungkin. Ini sebetulnya bisa aja sih seperti itu. Kita buat cuma satu pulau gitu saja bisa sih. Nah, caranya satu island atau satu pulau itu bisa. Nah, caranya seperti apa? Nah, ini kan kalau kita klik di sini kan ini ini tuh merepresentasikan bagian belakangnya. Padahal belakangnya ini sebetulnya bisa saja kita sambungkan ke sini gitu kan. Nah, caranya seperti apa? Nah, kita ini lagi klik di sini, kita pakai kita menggunakan edge selection tool. Oke, kemudian kita klik di sini, UV clear sini. Oke, kok nggak berubah? Select all lagi, select all, kemudian UV unwrap. Nah, sekarang jadi seperti satu pulau kayak gitu ya. Nah, bagian orange ini kalau kita potong pakai gunting gitu ya, kemudian dijembeng atau di apa istilahnya, atau mungkin buat flat datar seperti itu ya, dibuat bangun datar seperti itu kurang lebih bentuknya seperti ini nanti.
Jadi misalkan kita potong bagian warna orange-nya ini semuanya seperti itu, yang ngikutin garis warna orange-nya ini, maka hasilnya nanti ketika dibuka semuanya itu hasilnya kurang lebih seperti yang teman-teman lihat ada di sini seperti itu. Nah, simpel kan? Jadi teman-teman cukup perlu untuk membayangkan kira-kira nanti bentuknya harus seperti apa kayak gitu. Bentuk jaring-jaringnya itu harus seperti apa. Tidak harus sama seperti saya ya. Jadi tidak harus sama seperti saya. Misalkan bisa juga seperti ini ya. Ini kita hilangkan seperti itu ya. UV clear scene. Kemudian kita ambil yang di sini. Klik di sini, kemudian UV mark scene kayak gitu ya. Kemudian kita select semuanya. Select all, kemudian UV unwrap. Nah, bentuknya jadi seperti ini. Ini juga bagus seperti itu ya. Nanti terserah teman-teman saja kira-kira lebih enak yang mana seperti itu ya. Oke, kalau saya mungkin sudah cukup nyaman dengan yang tadi ya. Kalau saya mungkin lebih sudah cukup nyaman dengan yang tadi seperti itu, jadi saya undo saja, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, nah sampai bentuknya seperti itu. Nah, jadi semuanya tergantung teman-teman. Semuanya tergantung bagaimana teman-teman menandainya kayak gitu ya. Tadi saya dipandai di mana aja. Select all, UV unwrap. Oh maaf, ternyata di sini belum saya hilangkan. UV clear scene, select all, UV unwrap. Oke. Nah ternyata belum saya hilangkan tadi. Oke. Kalau saya bentuknya kurang lebih yang saya tandai di bagian ini. Kira-kira seperti itu teman-teman. Sehingga nanti kita punya UV layout yang bentuknya seperti ini. Nah, UV layout yang ada di sini teman-teman, ini kita bisa manipulasi seperti itu ya. Jadi sama halnya ketika teman-teman mengedit vertex, edge, dan face di 3D viewport seperti itu ya. Itu kita juga bisa mengedit face yang ada di sini seperti itu ya. Contohlah misalkan saya seleksi semuanya seperti itu ya, select all. Nah, seperti ini. Kemudian kita pencet R atau rotate R. Nah, ini bisa dirotasi. Bisa juga dipindah-pindah. Bisa juga di scale S. Nah, bisa juga di move G. Nah, bisa diapa-apakan. Nah, ini kita sesuaikan aja biar rapi. Kita coba untuk rotasi 45 derajat. Di kasus saya 45 derajat. Entah nanti kalau di teman-teman berapa ya. R45. Oke. Jadi kurang lebih bentuknya nanti seperti ini. Kemudian kita scale, kita kecilkan seperti itu. Jadi kita taruh di pojokan sini. Coba kita scale lagi. Nah, kira-kira di saya nanti bentuknya seperti ini. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya begini teman-teman. Di bagian bingkai ini nanti kan akan kita kasih tekstur kayu seperti itu. Sementara di bagian tengahnya ini kita kasih apa? Foto seperti itu. Kita kasih foto atau mungkin lukisan atau mungkin apapun kayak gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya di sini adalah kita harus mencoba untuk memisahkan bagian tengahnya ini dengan bagian-bagian yang lain. Nah, caranya seperti apa? Nah, supaya rasionya tetap terjaga, sebetulnya ada cara yang simpel, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa menggunakan fitur di sini namanya UV, kemudian project from view. Benar, tapi jangan diklik dulu ya. Nah, oke, tapi di sini ada ketentuan yang perlu teman-teman ketahui seperti itu. Nah, ini biar lebih mudahnya saya jelaskan dengan sebuah contoh saja. Saya klik, saya menggunakan face selection ya. Oke. Kemudian saya klik di bagian tempat yang akan kita jadikan sebagai figura ini. Anggaplah kita buat viewport 3D-nya itu bentuknya seperti ini, seperti itu ya. Kemudian kita pencet UV, kemudian kita pencet project from view. Nah, nanti di sini juga akan mengikuti seperti itu. Jadi perspektifnya itu dia akan mengikuti yang ada di 3D viewport. Artinya kalau seperti ini kurang bagus nih. Kenapa? Ya susah diedit dong nanti dong. Jadi nanti ini bakal susah untuk di apa-apakan seperti itu ya. Kita kasih
fotonya kita harus edit supaya miring kayak gini ya. Idealnya gimana? Kalau foto ya mestinya persegi panjang gitu kan ya. Nah, caranya gimana? Kita buat dia tampak depan. Tampak depan, tampak depan. Nah, ini front orthographic dulu. Kita buat tampak depan terlebih dahulu. Kemudian kita klik tadi bagian face yang ingin kita project. Tadi kita betulkan view-nya tadi. Kita klik, kalau sudah UV, kemudian project from view. Nah, sekarang bentuknya sudah pas seperti itu ya. Nah, ini kita bisa kita klik, kemudian kita geser. Nah, bisa kita scale S. Nah, ingat ya, kita usahakan jumlah pulau, jumlah islandnya itu seminimal mungkin, jangan terlalu banyak kayak gitu. Nah, ini akhirnya kita dapat apa istilahnya, kita dapat UV layout yang kurang lebih seperti ini. Selanjutnya nanti kita tinggal export, kemudian kita edit-edit di Photoshop seperti itu. Simpel kan? Nah, kemudian gimana sih caranya untuk mengekspor UV layout yang sudah kita buat ini sehingga nanti bisa kita edit-edit di software pemrosesan gambar seperti itu, misalkan kayak Photoshop atau Adobe Illustrator atau Corel dan lain sebagainya, GIMP. Caranya cukup mudah sebetulnya teman-teman. Kita klik image di sini, kemudian maaf UV. Di sini ada export UV layout. Nah, ini dia. Export UV layout. Nah, kita simpan di salah satu tempat seperti itu ya. Misalkan di tempat tertentu bebas ya. Nanti teman-teman milihnya di mana. Kalau saya misalkan saya buat folder di sini teknik animasi 3D. Nah, ini kemudian saya buat folder baru. Misalkan di sini adalah tekstur figura. Oke. Kemudian saya masuk ke folder ini, saya buat ini namanya misalkan UV map atau UV layout, ini aja ya. Oke, export UV layout, klik export UV layout. Pastikan terlebih dahulu ininya sudah betul, ukurannya jadi ini 1024 kali 1024 ya. Kemudian export UV layout. Oke, sekarang coba kita cek di tempat yang sudah kita ekspor tadi. Oke, kalau sudah kita buka UV layoutnya dan jreng, ternyata kosong, tidak ada isinya. Artinya kita salah milih opsi ekspor tadi ya, sepertinya ya. Kita coba kembali ke Blender 3D-nya dulu. Nah, kira-kira di sini apa yang kurang ya? Oke, kita balik lagi ke UV, kemudian export UV layout. Sepertinya ada yang belum saya centang di sini. Nah, ternyata ini belum saya centang, Alt UVS. Nah, Alt UVS ini kita klik dulu. Kalau sudah kita ya udah nimpa yang tadi aja ya mungkin ya. Kita klik ini biar namanya sama, export UV layout, biar di replace seperti itu ya. Sekarang kita coba buka lagi, double klik. Nah, dan sudah ada isinya kurang lebih seperti ini. Nah, ini sudah siap untuk kita edit di Adobe Photoshop atau software editing yang lain. Oke, sekarang kita akan coba buka Photoshop, Adobe Photoshop ya, Photoshop. Kemudian kita coba untuk olah si UV layoutnya ini. Mana? Oke, open saja mungkin ya. Kita coba buka yang di mana tadi ya, teknik animasi 3D. Tekstur. Nah, ini dia UV layout. Nah, kurang seperti ini. Nah, ini kita tinggal kasih gambar-gambar gitu aja ya, gambar-gambar supaya nanti bentuknya sesuai kayak gitu ya. Gambar apa aja ya, mungkin nanti ini foto, dikasih foto kayak gitu ya, fotonya apapun itu. Kemudian yang bagian sini dikasih tekstur kayu seperti itu. Nah, oke, kita buat ini dulu aja mungkin ya. Kita coba buat kita coba cari-cari fotonya terlebih dahulu. Nanti silahkan teman-teman buat sebagaimana mestinya kayak gitu ya, sesuai dengan selera teman-teman sendiri. Kira-kira seperti apa kayak gitu ya. Nanti gambarnya apa, kemudian bentuk bingkainya, maaf, tekstur bingkainya kira-kira seperti apa. Ambil contoh di sini saya punya sebuah gambar seperti itu ya.
Mungkin teman-teman ada yang familiar dengan game ini. Jadi ini saya klik, drag, masukkan ke sini. Kita tunggu sebentar ya. Sedang loading. Nah, oke. Nah, ini kita coba sesuaikan ukurannya. Kita sesuaikan ukurannya dengan figurannya. Lebar juga nggak apa-apa kayak gitu ya. Nanti yang ditampilkan itu cuman yang sebesar ukuran yang ada di kotak ini, teman-teman. Jadi kalau di luar itu ya sudah tidak dianggap kayak gitu ya. Misalkan kelebihan ukurannya, nah itu tidak akan dianggap. Kalau kelebihan tidak akan dianggap. Pokoknya yang di luar kotak ini tidak akan diikutkan. Jadi terampilnya teman-teman aja gimana caranya supaya kelihatan semua. Yang dipanjangin atau dikurangin atau diapakan terserah teman-teman ya. Silahkan teman-teman bebas untuk milih gitu ya. Oke. Kemudian tekstur untuk bagian figurannya kita kasih tekstur kayu misalkan. Di sini saya punya wooden tekstur. Oke, kita klik bentuknya seperti ini ya. Kita masukkan, kemudian kita drag ke sini. Mau dibikin tekstur semua kayak ini juga boleh gitu ya, misalkan langsung gede ini nggak apa, boleh-boleh aja sebetulnya ya, nggak ada masalah seperti itu ya kalaupun teman-teman mau buat seperti itu. Atau mungkin dari satu ini diduplikat lagi gitu, misalkan duplikat duplikat, oke, duplikat terus taruh di sebelahnya, terus duplikat lagi taruh di sebelahnya, kemudian diduplikat lagi misalkan taruh di sebelahnya lagi. Nah, betul seperti ini juga nggak masalah. Nah, teman-teman ngeceknya gimana? Ini layer 1 ini tadi adalah layer UV layoutnya, bisa teman-teman tarik ke atas, paling atas sendiri, oke. Nah, kira-kira nanti seperti ini teman-teman. Jadi bagian yang tidak tercakup di luar kotak ini nanti tidak akan ditampilkan. Yang ditampilkan itu nanti cuman yang ada di dalam kotak saja. Kira-kira seperti itu ya. Nah, ini harap teman-teman pahami terlebih dahulu. Misalkan saya bikin satu layer lagi, misalkan solid color gitu ya, kemudian saya taruh di layer yang paling bawah sendiri gitu, entah itu misalkan ini kita kasih warna apa ya, namanya apa ya teman-teman, jangan putih kali ya, kita coba ambil warna lain, misalkan biru. Oke, kira-kira atau hitam, hitam sekalian aja kali ya. Oke, kira-kira nanti seperti apa ya. Oke, kita coba ya. Kalau sudah teman-teman, kalau sudah yakin dengan bentuknya seperti ini dimatikan aja tadi layoutnya tadi yang layer 1 tadi dimatiin aja. Nah ini supaya nggak kelihatan. Kalau sudah tinggal di save as UV layout PSD boleh, tapi jangan lupa untuk diekspor lagi ke ininya, diekspor lagi ke PNG, file export, kemudian quick export PNG. Nah misalkan di mana tadi ya, teknik animasi tadi. Oke, misalkan di sini kita kasih nama UV layout fix kayak gitu ya, UV layout fix.png. Kemudian di save. Nah sekarang kita punya UV layout yang kurang lebih, atau bisa kita sebut UV map gitu aja ya mungkin ya. Nah kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah oke, gimana cara menerapkan ini ke objek 3D yang sudah kita buat? Mudah sekali teman-teman, sama ketika teman-teman melakukan mapping tekstur kayak gitu ya. Jadi di sini yang perlu untuk teman-teman lakukan tinggal sedikit kayak gitu ya. Buka blendernya lagi, kemudian masuk ke mana? Masuk ke bagian shading.
Nah, kemarin kita sudah coba-coba terkait dengan gimana sih cara masukin tekstur. Oke, di sini kita uh, pilih di sini ya, Shift A, kemudian pilih tekstur, kemudian image texture. Nah, oke. Hubungkan color ke base color. Oke. Kalau sudah kita cari gambarnya tadi, ini kan jadinya hitam kayak gini ya. Artinya nggak ada apa-apa nih. Nggak ada gambar yang masuk ke node image texture nih. Nah, sekarang kita buka gambarnya, open. Oke. Nah, kita cari tadi di mana gambar yang sudah kita buat tadi. Ini ya, UV layout fix. Oke, kita klik, kemudian open image. Nah, dan jadinya kurang lebih seperti itu, teman-teman. Mudah kan? Mudah kan? Nah, dan teman-teman juga bisa mengedit-edit ininya ya, apa ya istilahnya. Kalau saya bilang itu tipe teksturnya seperti biasa, teman-teman bisa bikin supaya uh, lebih ke arah metalik atau ke arah apa kayak gitu, roughness-nya dikurangin atau ditambahin kayak gitu ya. Dan itu bebas ya, terserah teman-teman ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi ketika nanti teman-teman balik ke UV editing, jadinya seperti ini. Karena sudah kita hubungkan seperti itu ya. Nah, gimana kalau misalkan ini saya ubah dulu ya. Saya kemudian masuk ke material preview. Nah, ini kan seperti ini ya. Gimana kalau misalkan ini saya seleksi, kemudian saya geser G gitu ya. Nah, pasti ada bagian yang mana dia akan menjadi hitam. Nah, contohnya ini. Nggak ada tekstur kayunya kan. Sekarang jadi hitam kayak gitu ya. Jadi hitam kayak gini. Nah, oleh karena itu teman-teman bisa akali seperti itu ya. Teman-teman bisa coba untuk mengakali sendiri nanti kira-kira seperti apa sih yang pas kayak gitu ya. Bahkan ini saya skill pun kayak gitu ya. Saya skill pun masih bisa kayak gitu ya. Skill kecil ini. Ya, kira-kira seperti itu teman-teman untuk materi layout. Jadi teman-teman saya harapkan juga bisa membuat yang lebih bagus lagi gitu ya. Yang lebih baik lagi daripada ini. Barangkali itu aja yang ingin saya sampaikan di kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.